Dalam video ini, akan dijelaskan bagaimana cara mencari bantuan pihak profesional dalam upaya untuk membantu menghilangkan depresi. 1. Pilihlah pakar atau ahli kesehatan mental. Ada beragam kategori terapis dan setiap kategori menawarkan keahlian atau spesialisasi yang berbeda. Kategori ini mencakup psikolog konseling, psikolog klinis, dan psikiater. Anda mungkin perlu bertemu dengan salah satu atau beberapa terapis dari kategori yang berbeda. Psikolog konseling. Psikologi konseling merupakan bidang terapi yang berfokus untuk mengembangkan keahlian dan membantu penderita melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Jenis terapi seperti ini bisa berjangka pendek atau panjang, dan seringkali bersifat spesifik terhadap masalah yang ada dan diarahkan pada tujuan tertentu. Secara umum, konselor akan meminta Anda untuk berbicara melalui pertanyaan-pertanyaan yang teliti, dan mendengarkan apa yang Anda ucapkan. Konselor secara objektif akan membantu Anda mengenali ide dan frasa yang signifikan. Ia akan membahas ide-ide tersebut bersama Anda secara lebih terperinci untuk membantu menangani masalah emosional dan lingkungan yang mendorong atau berdampak pada depresi yang Anda alami. Psikolog klinis. Psikolog klinis terlatih untuk memberikan tes untuk memeriksa diagnosis. Oleh karena itu, psikolog klinis cenderung berfokus kepada psikopatologi atau kajian perilaku dan gangguan mental. Psikiater. Psikiater dapat menggunakan psikoterapi dan skala atau tes pada pelaksanaannya. Namun, biasanya psikiater dijadikan sebagai rujukan ketika pengobatan menjadi opsi yang ingin dicoba oleh pasien. Di sebagian besar negara, hanya psikiater yang bisa memberikan resep obat, meskipun beberapa negara atau daerah mengizinkan psikolog untuk membuat resep pengobatan. 2. Dapatkan rujukan. Untuk mencari konselor, cobalah minta rekomendasi dari teman atau keluarga, pemimpin kelompok agama, pusat kesehatan mental masyarakat, program pendampingan karyawan, atau dokter pribadi. Asosiasi profesi lainnya seperti Himpunan Psikologi Indonesia menawarkan layanan pencarian untuk menemukan anggota-anggota yang tinggal atau membuka praktik di kota atau daerah Anda. 3. Cari tahu dan pilih terapis. Carilah seseorang yang membuat Anda merasa diterima dan nyaman. Pengalaman konseling yang buruk bisa membuat Anda enggan mengikuti konseling selama bertahun-tahun sehingga Anda kehilangan kesempatan atau momen terapi yang berharga. Ingatlah bahwa tidak semua pakar kesehatan mental sama. Carilah ahli yang Anda sukai dan tetap ikuti sesi konseling bersamanya. Terapis umumnya akan meminta Anda untuk berbicara melalui pertanyaan-pertanyaan yang didesain secara teliti, kemudian mendengarkan jawaban Anda. Pada awalnya, Anda mungkin merasa gugup untuk membuka diri dan bercerita, tetapi sebagian besar orang justru merasa kesulitan berhenti berbicara setelah beberapa menit. 4. Pastikan terapis yang menangani Anda sudah berizin. Para ahli kesehatan mental harus sudah memiliki lisensi atau izin untuk membuka praktik di kota atau daerah Anda. Situs web Association of State and Provincial Psychology Board, atau Himpunan Psikolog Indonesia memberikan informasi dasar terkait langkah memilih terapis, persyaratan perizinan di kota atau daerah tertentu, dan cara mengetahui apakah terapis tertentu sudah memiliki izin atau tidak. 5. Periksa asuransi kesehatan. Meskipun biaya perawatan gangguan mental secara resmi dapat ditutupi seperti halnya penyakit fisik, jenis atau kategori asuransi yang Anda miliki tetap dapat memengaruhi jenis dan jumlah terapi yang diterima. Pastikan Anda mencari informasi mengenai hal ini kepada perusahaan atau layanan penyedia asuransi sebelum memulai perawatan. Selain ini, hal ini juga dapat memastikan bahwa Anda bisa mendapatkan layanan dari terapis dengan biaya yang bisa ditutup oleh asuransi Anda. 6. Tanyakan tentang berbagai jenis terapi kepada terapis. Terdapat 3 terapi utama yang paling konsisten menunjukkan manfaat kepada para pasien. Terapi ini adalah terapi perilaku kognitif, terapi interpersonal, dan psikoterapi perilaku. Selain itu, terdapat berbagai pendekatan yang bisa diambil. Terapis dapat menentukan langkah atau tindakan terbaik untuk Anda. Terapi perilaku kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy, atau CBT. Tujuan terapi ini adalah menantang dan mengubah pandangan, perilaku, dan prasangka yang diduga memicu munculnya gejala-gejala depresif, serta menerapkan perubahan pada perilaku maladaptif. Terapi interpersonal atau interpersonal terapi, atau IPT, terapi ini berfokus kepada perubahan hidup, isolasi sosial,
penurunan keahlian sosial, dan masalah interpersonal lainnya yang mendorong gejala-gejala depresif. IPT secara khusus efektif jika episode atau momen depresif yang baru-baru ini terjadi didorong oleh kejadian tertentu, misalnya, kematian seseorang. Psikoterapi perilaku. Terapi perilaku bertujuan untuk menjadwalkan aktivitas yang menyenangkan sambil mengurangi pengalaman buruk melalui teknik-teknik seperti penjadwalan aktivitas, terapi kendali diri, latihan keahlian sosial, dan pemecahan masalah. 7. Bersabarlah. Efek konseling muncul secara bertahap. Anda perlu menghadiri sesi konseling secara berkala selama setidaknya beberapa bulan sebelum melihat beberapa efek yang bersifat permanen. Jangan menyerah sebelum efeknya mulai terasa. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.